Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Amnesty Internasional angkat bicara terkait penolakan terhadap ratusan pengungsi Rohingya yang hendak mendarat di Aceh. Penolakan ini dilakukan oleh warga Biren Aceh terhadap 249 pengungsi Rohingya pada Kamis 16 November 2023. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, menyatakan bahwa respon kalangan tertentu yang menolak ratusan pengungsi Rohingya dan meminta pengembalian mereka ke negara asal adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ada apa di balik penolakan pengungsi Rohingya? Benarkah ini cermin kemunduran besar keadaban Indonesia? Apakah penyelamatan pengungsi Rohingya tugas pemerintah Republik Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Bung Budi? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, Bung Budi, dan lagi-lagi kita membahas derita kaum muslim, dan kali ini menimpa saudara kita pengungsi Rohingya yang ditolak sesama muslim di Aceh karena hendak berlabuh dengan perahu kayu. Apakah ini cerminan kemunduran besar keadaban Indonesia, Bung Budi? Ya, sebenarnya harus kita lihat case-nya ya. Jadi kalau dikaitkan dengan peradaban, dikaitkan dengan culture, saya pikir bangsa Indonesia itu bangsa yang punya latar belakang peradaban dan budaya yang ramah ya, yang bisa atau yang selalu memberikan bantuan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Memang dalam case pengungsian yang datang ke Aceh, baik yang dulu misalkan datang dari Afghanistan atau mungkin juga sekarang dari Rohingya ya, itu memang harus lihat case by case ya, karena memang uh, seringkali juga ada problem shock culture ya, ada perbedaan budaya yang ketika mereka itu kemudian dibantu oleh masyarakat sana, justru perbedaan budaya ini melahirkan gesekan-gesekan atau konflik-konflik yang mungkin terjadi gitu. Misalkan ya dulu sempat ada kasus warga-warga yang dibantu para pengungsi ini juga melakukan tindakan-tindakan yang melanggar atau yang tidak sesuai lah dengan adat istiadat setempat, sehingga ini menimbulkan kemarahan, kekecewaan dari masyarakat Aceh yang awalnya mereka niat tulus membantu, tetapi dengan sikap respon yang semacam itu akhirnya kemudian menimbulkan sikap-sikap yang seperti tadi gitu. Dan saya pikir sepertinya ini menjadi traumatik ya, bahwa ketika ada pengungsian maka muncullah semacam stigma atau kekhawatiran eh, bantuan-bantuan yang mereka lakukan itu kemudian mendapatkan respon yang tidak sepadan gitu. Makanya disinilah tidak bisa dilepaskan pengungsi ini dengan penanganan dari pemerintah dan ya kalau memungkinkan lembaga internasional seperti itu. Karena memang ini persoalan lintas negara, ini persoalan yang terkait dengan ranah-ranah yang sifatnya pelayanan masyarakat, yang tentu peran negara ini harus lebih dominan tinimbang kemudian sekedar bantuan dari masyarakat setempat. Itu Mas Anggi. Baik, Bung Budi, dan tadi juga Anda katakan apakah penolakan yang dilakukan warga setempat efek dari pemerintah diam saja membiarkan persoalan ini berlarut-larut sehingga terjadi penolakan, Bung Budi? Iya, memang tidak bisa sigap ya, karena memang tadi eh, pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pengungsian ini kan di beberapa level ya. Pertama, bisa jadi masyarakat setempat ya, pemerintah daerah itu semestinya juga memberikan respon. Tetapi kadang juga pemerintah daerah menganggap bahwa persoalan pengungsian ini adalah persoalan yang ditangani oleh pemerintah pusat. Lagi-lagi ketika pemerintah pusat turun, ini kan ada kendala jarak waktu ya, kemudian ada level koordinasi,
sehingga kemudian tidak bisa sigap gitu. Apalagi kemudian kalau pemerintah pusatnya pun mereka menganggap harus berkoordinasi dengan lembaga internasional semacam UNHCR. Makanya kemudian akhirnya respon terhadap kasus-kasus pengungsian ini menjadi berlarut-larut, padahal realitasnya pengungsi itu sudah ada di daerah tersebut gitu ya, sehingga akhirnya masyarakat setempat itu jadi apa, kena kena getahnya gitu ya. Mereka membiarkan mungkin tersentuh nilai-nilai kemanusiaannya, ketika mereka menolong pun ada keterbatasan karena memang butuh sumber daya ya, sarana prasarana, dan juga tadi ada problem perbedaan culture, perbedaan budaya, kekhawatiran kekeliruan penanganan. Makanya memang disinilah kerjasama berbagai level ya, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga lembaga internasional ini harus dilakukan dengan sigap. Dan sebenarnya ini harusnya bisa gitu, karena kan wilayah Aceh ini wilayah yang seringkali menjadi tujuan para pengungsi. Kenapa? Karena dia adalah wilayah paling utara barat dari Indonesia, yang paling mudah diakses oleh para pengungsi dari daerah utara ya, baik dari Myanmar atau dari Timur Tengah gitu ya, yang ketika mau menuju ke selatan ya tentu daratan terdekat yang memungkinkan mereka singgah itu kan Aceh gitu. Makanya kemudian semestinya sikap antisipatif itu harus dilakukan gitu, karena ini adalah bukan persoalan yang baru, persoalan yang berulang itu, Mas Agi. Baik, lain cerita dengan investor gitu ya Bung. Ketika Rempang itu datang investor begitu cepat dan sigap gitu, semuanya dilibas dengan sekejap gitu. Dan ini kemudian pengungsi penolakan ini kemungkinan besar akan terus berlangsung, tadi juga Anda sampaikan, sehingga menimbulkan tadi gesekan karena perbedaan culture di antara Rohingya dan masyarakat di sana. Dan apakah kekhawatiran ini memicu kedesakan agar pemerintah mengurus pengungsi bukan sekedar memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, Bung Budi? Ya tadi memberikan pelayanan ya, jangankan kepada pengungsi, kepada masyarakat pun kan ada prosedur, tata cara, dan ya lebih jauh mungkin keterbatasan-keterbatasan gitu. Sehingga ketika apalagi ini pengungsi ya, orang lain, orang asing, walaupun tadi dengan nilai-nilai kemanusiaan seharusnya kita bantu, makanya kemudian alokasi ya anggaran atau alokasi sarana prasarana untuk pengungsi ini kan butuh dikerjasamakan ya, baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Saya pernah mendatangi ya di wilayah pengungsian di Aceh, di Langsa gitu. Itu memang sebenarnya tempat itu disediakan gitu ya. Jadi Indonesia itu sudah menyadari bahwa ada tempat-tempat yang akhirnya kemudian kita alokasikan untuk menampung pengungsi. Cuman kan masalahnya kan tidak hanya sekedar tempat. Mereka itu adalah manusia yang datang atau pergi dari tempatnya, datang ke Indonesia karena memang ada konflik di daerahnya, dengan segala keterbatasan, dengan segala aspek psikologis yang mereka miliki. Maka tentu tadi pendekatan-pendekatan itu tidak hanya sekedar pendekatan material ya, sarana prasarana, tempat, dan seterusnya gitu. Nah, cuman ketika dilakukan pendekatan yang sifatnya non material ya, pendekatan psikologis, pendekatan budaya, dan seterusnya, kan ada perbedaan tadi, dan juga ada keterbatasan dari sumber daya di Indonesia untuk kemudian melakukan penanganan-penanganan gitu. Makanya kemudian seringkali akhirnya kemudian persoalan pengungsian ini kan melibatkan organisasi-organisasi internasional yang lebih berpengalaman. Cuman masalahnya adalah organisasi internasional pun juga ketika membantu tidak lepas dari kepentingan-kepentingan mereka kan. Mereka memberikan syarat, mereka memberikan apa namanya, ketentuan-ketentuan yang mungkin Indonesia juga punya keterbatasan dan juga melihat ada perbedaan kepentingan gitu. Maka di sini akhirnya kemudian ya persoalan pengungsian itu menjadi persoalan yang berulang, dan kasusnya muncul-muncul lagi, dan seolah-olah tidak ada penyelesaian. Itu Mas Anggi. Baik, dan kemudian ini apakah kebijakan pengembalian ke negara asal jelas melanggar non-refoulement principle, sendi dasar kehidupan bangsa-bangsa beradab, Bung Budi? Ya, kan itu harus dilihat ya. Ketika negara asalnya itu dianggap sudah
reda dari konflik yang menyebabkan terjadinya pengungsian, sebenarnya prinsip tersebut bisa dilakukan. Cuman kan problemnya kondisi negara asal, kalau case ini Rohingya ya, dari Myanmar. Myanmar sendiri kan rezim junta militernya masih berkuasa dan mereka masih terus melakukan tindakan-tindakan diskriminatif dan tindakan-tindakan yang eh, menjadikan orang-orang Rohingya mereka lebih memilih mengungsi tinimbang kemudian mereka kembali atau dikembalikan ke sana gitu. Dengan harapan mereka di tempat tujuan pengungsian ini ya, baik mungkin di Indonesia atau biasanya Indonesia itu kan menjadi tempat transit ya menuju ke wilayah yang lebih kosong dan lebih dianggap bisa menerima misalkan ke Australia gitu ya. Ini itu menjadi pilihan utama tinimbang kemudian mereka uh, dikembalikan ya ke negara asalnya. Dan ketika proses pengembalian itu kan juga menjadi problem tersendiri. Pertama adalah bagaimana ketersediaan sarana prasarana angkutan ya untuk mengembalikan, siapa yang menanggung, apakah pemerintah Indonesia atau kemudian juga dengan lembaga internasional UNHCR misalkan atau negara asal yang kemudian menanggung ya. Dalam kondisi konflik yang masih belum mereda tentu Myanmar kan juga tidak akan mudah kemudian untuk bisa membantu pengembalian ya orang-orang Rohingya ke tempat asalnya gitu, karena justru mereka sendiri kan melakukan kezoliman terhadap orang-orang Rohingya di sana. Itu Mas Anggi. Baik, dan ini sudah berlangsung hampir satu dasawarsa yang tidak ada penyelesaian konkret terhadap permasalahan rezim Myanmar dan krisis pengungsi Rohingya. Apakah tragedi Rohingya ini bukti kegagalan dari ASEAN, kemudian PBB, dan rezim demokrasi ini, Bung Budi? Ya, memang saya melihat dalam 3 level ya. Pertama, di dalam negeri sendiri memang kondisi di Myanmar ini kan kondisi pasca kolonial ya. Ketika orang-orang Muslim di Rohingya itu akhirnya harus bergabung dengan negara Burma atau Myanmar sekarang gitu. Kenapa? Karena itu adalah kebijakan pasca kolonial Inggris ketika mereka meninggalkan negara koloninya. Padahal kan kalau melihat dari pembagian etnologi dari masyarakat sana, semestinya kan Myanmar itu masuk ke yang lebih barat gitu ya, ke Bangladesh seperti itu, sehingga mereka bersatu dengan umat Islam di sebelah baratnya gitu. Tinimbang kemudian harus digabungkan dengan Myanmar yang mayoritas Buddha gitu. Dan ini adalah buah dari uh, kebijakan nasionalisme ya. Karena dengan nasionalisme negara-negara disekat-sekat berdasarkan nationnya, tetapi mengidentifikasi nation ini juga menjadi perdebatan sendiri, terutama kemudian ketika negara bangsa itu adalah negara bangsa yang ditinggalkan oleh negara kolonial gitu. Akhirnya kemudian seringkali negara-negara kolonial itu membuat apa yang disebut sebagai bom waktu ya, meninggalkan negara koloninya tetapi menyisakan daerah-daerah konflik, sengaja mereka kerat-kerat wilayahnya berdasarkan etnis yang kedepannya akhirnya negara itu menjadi tidak stabil. Karena tidak stabil, akhirnya negara itu menjadi kembali bergantung kepada negara kolonialnya gitu. Nah ini yang pertama ya di level Myanmarnya. Nah yang kedua di level ASEAN, memang ASEAN ini kan organisasi yang apa ya belum menemukan jati diri yang tepat gitu ya. Karena prinsip-prinsip yang kemudian diusung oleh ASEAN itu justru menjadikan ASEAN itu tidak bisa berdaya ya, tidak bisa berfungsi untuk menyelesaikan semacam konflik-konflik di dalam atau di tubuh anggota ASEAN itu sendiri. Salah satunya adalah prinsip non-interference ya, tidak mengintervensi uh, urusan dalam negeri. Jadi Rohingya itu dianggap urusan dalam negeri Myanmar. ASEAN tidak ikut campur gitu ya. Ataupun kalaupun ikut campur ya ikut campur dalam level-level yang sangat terbatas gitu. Tidak bisa kemudian membuat kebijakan, resolusi, bahkan kemudian memberikan sanksi terhadap Myanmar terhadap apa yang kemudian dianggap sebagai urusan dalam negeri mereka gitu. Akhirnya kemudian negara-negara anggota ASEAN itu kan tersandera dengan konflik-konflik internalnya masing-masing gitu. Indonesia tersandera dengan masalah Papua, Malaysia tersandera dengan problem Cina dan Melayu gitu ya. Filipina tersandera dengan problem di Moro,
kemudian Thailand tersandera dengan problem di Patani dan seterusnya gitu. Akhirnya kemudian karena masing-masing negara itu punya masalah dalam negeri, akhirnya mereka dengan prinsip non-interference itu ya sudahlah, ketika ada urusan dalam negeri negara lain ya anggota ASEAN itu menjadi urusan masing-masing karena masing-masing pun punya urusan negaranya masing-masing ya. Jadi jangan saling mengintervensi. Nah, ini di level kedua. Akhirnya kemudian ASEAN itu menjadi organisasi yang tidak berdaya terhadap problem-problem yang ada di anggotanya gitu. Nah, di level ketiga adalah di level dunia internasional. Kadang tadi misalkan PBB ya, ketika lembaga-lembaga internasional semacam PBB, UNHCR ataupun lembaga lain, ketika masuk ke konflik-konflik yang ada di dalam negara dan itu ada di region yang periferal ya, yang pinggiran semacam Asia Tenggara gitu ya, sedangkan PBB itu pusatnya di Amerika, di benua Amerika, di Eropa gitu. Nah, ini kadang juga tidak menjadi skala prioritas ya untuk kemudian memberikan respon dari level organisasi global semacam PBB gitu. Sehingga akhirnya kemudian PBB kadang tidak memberikan perhatian penuh ya karena memang effortnya juga cukup besar gitu ya untuk kemudian menangani persoalan-persoalan semacam ini. Kecuali memang kalau itu eskalasi problemnya itu meluas gitu ya. Selama problem Myanmar dalam kacamata PBB itu masih terkendali gitu ya, maka dianggap ya ya sudah, mereka tidak terlalu penting untuk turut campur. Apalagi kalau dilihat dari bahwa PBB itu adalah perpanjangan tangan dari kepentingan-kepentingan negara adidaya, ya pertanyaannya adalah apa kepentingan negara adidaya di kasus Myanmar ini? Ya kalau tidak ada, akhirnya ya eh, mereka tidak kemudian berkepentingan untuk bisa turun ya untuk bisa menyelesaikan persoalan di Myanmar. Itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Budi untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini juga tadi ya, ketika memang tadi PBB kepanjangan dari negara adidaya ya seperti yang disampaikan baru-baru ini pemimpin kita memberikan pesan dari Oki dan Liga Arab menyampaikan ke Joe Biden pun akhirnya tidak diindahkan atau tidak digubris. Jazakallah sekali lagi Bung Budi, mudah-mudahan Bung Budi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarna undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.